Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Giliran penceramah yang pertama mentang-mentang muda semangat. Sudah penceramah yang kedua ini lemas sepertinya sudah bosan. Oke, saya ulang satu kali lagi supaya semangat ibu-ibu. Saya kasih hadiah. Saya mau kasih uang sebenarnya Bu, cuma sekarang ini musim-musim pemilu. Nah, nanti takut ada panas ini tangkapnya kita banyak. Jadi tak jadi saya kasih hadiah duit. Mohon maaf Bu ya. Nanti minta duitnya sama Bu Wali saja. Saya kasih hadiah langsung hari ini. Hadiahnya pantun saja. Tanam pinang rapat-rapat. Karena pinang itu sudah mulai naik sekarang. Agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam tadi kurang semangat. Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'utsu bil kitabi wal hikmah wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhil ladzat yakni al-maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita, para alim ulama, para asatidzah, bil khusus kepada Ustazah lupa, saya sudah agak lupa teman. Ustazah Nadia Salsabila, ada ingat Nadia Sulaiha ya. Ustazah Nada Salsabila, betul? 3 kali saya nyebut baru betul. Mohon maaf Ustazah karena jarang jumpa. Kalau sering jumpa nanti ibu curiga. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau sukses dalam menempuh pendidikan. Insya Allah akan berangkat kembali lusa. Mudah-mudahan lancar dalam perjalanan. Masih lanjut Ustazah? Oh, ngabdi dulu. Ya. Ngabdi dulu baru kalau lihat lanjut atau tidak. Tergantung Pak Haji aja. Kalau kata Pak Haji, dah kawin aja lah balik. Tak jadi aja. Dan mudah-mudahan beliau sukses nanti kembali ke kampung kita. Karena Pak Haji terus terang saja, biasanya anak-anak kita yang terpelajar itu, apalagi perempuan, itu cenderung susah balik kampung. Ya, cenderung susah balik kampung. Karena kalau dilamar oleh orang Jakarta, jadi orang Jakarta. Sementara hari ini Bapak Ibu sekalian, kita jujur saja,
Sekarang kita SDM, sumber daya manusia yang dapat mampu punya pendidikan yang bagus, mengembangkan pendidikan, pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat itu susah cari orang, susah, kecuali mau apa adanya gitu. Karena di kampung ini kita apa adanya saja ya gitu Pak. Dulu kita ditawari beberapa, ada perusahaan, Pak Ustadz ikut ke perusahaan kami saja ke sana, ini untuk membina masyarakat kami di sana gitu. Jadi perusahaan itu begitu. Tapi kalau di masyarakat kita ini apa adanya, memang apa adanya. Tapi kalau tidak ada perhatian dari kita yang ada di kampung ini, sebagai mungkin anak daerah, sebagai putra putri kelahiran di daerah ini, yang punya pandangan untuk memajukan masyarakat di kampungnya, maka itu sulit. Sehingga yang ada di kampung itu tinggal yang apa adanya. Saya Jawa ini kain buruk, kain basah, kan gitu. Nah, ya, maka memang ini sangat sulit. Makanya pesan dalam Islam itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian itu sekelompok orang yang menyeru mengajak kepada kebaikan. Dan mengajak kepada kebaikan itu punya dasar, punya modal bukan duit, modalnya apa? Modalnya ilmu. Ilmu pengetahuan didapat dari mana? Dari belajar, dari pendidikan. Jadi kalau saya boleh mengatakan sesuatu, saya secara pribadi iri dengan beliau. Tapi dalam Islam itu boleh iri kepada orang yang punya ilmu sehingga ia mau mencontoh orang itu. Beliau ini dapat menempuh pendidikan sampai ke luar negeri di tempat pendidikan yang diakui, ternama, dan banyak para alumni-alumninya yang membina masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk diantaranya Al-Ustadz Profesor Dr. Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Itu beliau dididik di sana. Mudah-mudahan, tapi awalnya sudah Tuhan. Ya, mudah-mudahan. Pengen, kalau hati itu masih pengen. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kalau tidak dapat kita, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya tadi kalau agak lama sedikit Ustazah, bagus. Saya tinggal kesimpulannya saja. Tidak apa-apa, karena saya yakin dan percaya ibu-ibu ini sudah sering melihat saya di depan. Sudah wajah-wajah yang membosankan di depan ini. Ustaz minta terus gitu kan. Dan maksudnya kita sudah sering, beliau ini jarang-jarang di sini, dan waktunya juga cuma singkat. Kita pengen dapat ilmu dan pengalaman di sana itu ditumpahkan di hadapan kita dan jadi motivasi buat kita. Tapi ya ini karena ada waktu lagi sedikit, asar kita jam 3 lewat. Jadi kira-kira sampai jam 3 nanti kita lanjutkan sedikit tanya jawab. Nah kebetulan beliau ada, nanti boleh kita juga berbagi dengan beliau, nanti boleh bertanya, mengajukan pertanyaan. Kalau aku ada dapat, beliau aja jawab gitu maksudnya. Gabung. Dan hari ini sebenarnya tema yang ingin diambil itu adalah memilih pemimpin. Tapi karena waktunya singkat, insya Allah pertemuan yang akan datang.
Jadi memilih pemimpin itu kenapa kita perlu, bagaimana agama kita membimbing kita dalam hal memilih pemimpin. Karena sekarang sudah musimnya. Itu banyak bendera-bendera, banyak gambar-gambar, banyak. Dalam hati saya, model dari mana? Banyak modelnya. Rupanya jangan lupa pilih nomor. Nah, itu rupanya. Tapi kan kita perlu, Ustaz, ini foto ini banyak, Ustaz. Ini ada warna merah, ini ada warna kuning, ini ada warna oranye, ini ada warna hijau. Yang mana kita pilih? Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Pertanyaannya, ibu pilih yang mana? Ada yang jawab, kata ibu ini, saya Ustaz tergantung. Mau Presiden Soekarno-Hatta atau Jenderal Sudirman? Mau warna merah atau warna hijau? Ibu dulu Pak Ustaz. Kalau datang aja silaturahmi, mohon maaf lah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada, orangnya hadir di depan ini. Nah, ada juga, Ustaz, kami jelas pilih yang ini. Kenapa? Gendang hapsi kami itu dari dia, Ustaz. Apakah yang begitu kita pilih? Nah, kita jawabannya tentu kita menilai dari tengah. Menilainya dari tengah. Dari mana? Dari bagaimana Islam membimbing kita. Siapa yang kita pilih itu sebenarnya banyak-banyaknya. Ustaz pilih yang mana? Nah, nanti dulu. Kalau pilihan saya bisa berbeda dengan itu. Bisa berbeda. Tapi pesan ulama, pilihlah yang benar. Berdasarkan kebenaran. Itu yang pilih, yang kita pilih. Yang benar berdasarkan kebenaran. Bagaimana yang benar? Nah, itu insya Allah kita sambung pada episode yang akan datang. Hari ini kita temanya agak berat. Temanya apa? Temanya kematian. Ya, kematian. Karena ini pesan Rasulullah. Aksiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyak kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan dunia. Apa yang memutuskan kelezatan dunia itu? Yakni al-maut, yakni kematian. Ibu sudah siap mati? Ibu sudah siap mati? Belum. Ngapa Pak belum siap mati? Banyak alasan. Ustaz, saya masih muda Pak Ustaz. Anak saya kecil-kecil Pak Ustaz. Ustaz, saya belum siap mati Pak Ustaz. Utang saya banyak Pak Ustaz. Banyak alasan, banyak Bu. Ibu siap tidak mati? Maka Bu, meninggal mati itu siap atau tak siap, muda atau tua, kalau sudah sampai waktunya tidak ada yang bisa menundanya. Dan mati itu tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan abjad. Misalnya yang namanya A dulu awalnya, ada yang namanya awalnya A sini. Ibu apa awalnya? Hah? D. Kalau berdasarkan abjad Bu, D itu agak cepat sih. Iya kan? Kalau A dulu Ibu Alo, umpamanya Ibu Alo ini, hati-hati. Kalau berarti tapi tidak berdasarkan itu. Kalau Ibu D, nomor 4 tuh Bu, A, B, C, D. Nah, cepat lagi. Nah, kalau saya Bu Mi'raj itu tengah-tengah, agak lambat. Nah, kalau yang agak akhir apa? Z, ada yang Z? Ibu S, Ibu Ali apa? R, R itu agak lambat. Nah, kalau berdasarkan abjad, tapi hati-hati jangan buat terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti tidak ada yang kuburkan. Nah, tidak berdasarkan itu, juga tidak berdasarkan umur. Umpamanya yang paling tua, umpamanya duluan. Nah, kalau yang berdasarkan umur Pak, siapa kata yang paling tua ini Pak? Pak Nasr duluan. Nah, tapi tidak begitu Pak.
Kullu ummatin ajal. Setiap umat itu ada ketentuannya. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang dapat memundurkannya ataupun memajukannya, tidak bisa. Ini agak berat sih ini. Maka kita ini tinggal nunggu waktu saja. Bagaimana supaya kita ingat kepada kematian? Nah, itu pertanyaannya. Supaya kita ingat kepada kematian, yang paling berpengaruh besar kita ingat kepada kematian itu adalah kita menghadapi orang yang meninggal. Pernah menghadapi orang yang meninggal? Pernah. Ada orang tua mungkin ya, ada anak mungkin, ada keluarga, ada saudara, ada tetangga. Jadi supaya kita sering ingat mati itu, sering-seringlah menghadapi orang meninggal. Sanggup? Ya. Apalagi kalau kita biasa menjadi orang yang menyelenggarakan jenazah. Pernah Bu? Baik dia memandikan, mengkafani, kalau mensolatkan umumnya laki-laki, kemudian mengantarkan ke kuburnya. Kita umumnya mengantarkan ke kuburnya, nanti sampai ke kubur itu nanti ada apa namanya nih? Kalau di sini apa? Pendoponya tuh biasanya, saung ya. Nah, saung makam tuh. Nah, kita duduk saja di situ. Padahal kalau mengantarkan itu kita dekat kepada orang yang meninggal itu. Cuma kalau ibu-ibu tidak dianjurkan memang, karena ibu-ibu ini gampang menangisan. Nanti mengantar nah, sampai pula nanti meratap, itu jadi tambah disiksa yang meninggal itu. Maka tidak dianjurkan. Tapi ketika kadang itu tetangga kita dan lain sebagainya, atau kita ziarah kubur, itu juga termasuk bahagian kita mengingat mati. Tapi menyelenggarakan itu juga penting. Kenapa? Karena kita ketika kita kembali kepada Allah tentu pakai bekal. Pakai bekal, dan bekal kita itu adalah amal soleh. Dan di antara amal soleh yang besar pahalanya itu adalah menyelenggarakan jenazah. Mengiringi jenazah aja dapat 1 qirat. Kemudian bagaimana 1 qirat itu sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar. Kami kemarin umroh melihat Bukit Uhud itu, Jabal Uhud itu besar. Wah besar. Kalau ibu ngangkat pasti tidak bisa. Nah, maka besar pahalanya. Ibu pernah mandikan? Kalau di DPI bagaimana? Yang atau ada petugasnya yang mandikan? Ada petugasnya? Ya, ada petugasnya. Jangan berharap pada petugasnya, karena petugas ini punya keluarga, punya acara, punya tanggungan dan lain sebagainya. Pas sedang berangkat, yang petugasnya nih tidak ada lagi, bagaimana kira-kira? Nah, maka kita juga harus mempersiapkan diri, walaupun kita belum pernah memandikan, sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana cara memandikan. Nah, kalau tak ibu-ibu bagusnya buat aja apa namanya nih, pelatihan memandikan atau menyelenggarakan jenazah, memandikan sampai mengkafani lah kira-kira. Mau Bu? Mau? Nah, bagus, nanti diagendakan majelis taklim kapan waktunya. Kalau memang ibu-ibu mau, persiapkan waktunya Bu. Karena menyelenggarakan jenazah itu tidak hanya sekedar masalah keilmuan, tidak hanya sekedar masalah keilmuan, mental juga termasuk Bu. Mental juga termasuk. Saya terus terang, tapi kalaupun ada di pelatihan, saya carikan gurunya. Kalau saya sampai hari ini Bu belum pernah memandikan jenazah.
Dulu belajar, sering belajar, tapi belajar kalau tidak dipraktekkan juga akan lupa. Kenapa? Karena di tempat kami itu masih banyak. Tapi siap-siap juga kita. Tapi kalau ikut menyelenggarakan ikut. Kalau mensolatkan jadi imam sering. Atau doa saja di depan jenazah itu bisa hilang nih. Beda dengan berdoa di depan ibu-ibu yang banyak nih. Di depan jenazah itu kita sembahyang jenazah itu diminta untuk memimpin doa, kadang-kadang bisa hilang. Pun ada juga guru kami itu, beliau alim luar biasa, tapi beliau hampir tidak pernah, jarang sekali beliau ikut memandikan jenazah. Lalu kami tanya, kenapa Ustaz kok jarang memandikan jenazah, atau kalau bisa yang lain? Karena kata beliau, saya ini kepikiran. Bukan gitu, artinya ketika memandikan itu seminggu tidak hilang. Seminggu tidak hilang dari bayangan ini orang yang dimandikan itu. Karena memandikan itu tidak sekedar butuh ilmu, tapi butuh mental. Karena beda-beda loh. Beda-beda. Jenazah itu bawaannya beda-beda, maka direkomendasikan orang yang memandikan jenazah itu orang yang paham, satu. Yang kedua, orang yang bisa menjaga aib daripada orang yang meninggal. Karena beda-beda pengalamannya ketika menghadapi orang yang meninggal. Dia orang meninggal itu ada ketika dimandikan ya sebagaimana layaknya memandikan jenazah, sedang memandikan itu tiba-tiba matanya terbelalak. Iya kan? Tanya yang biasa mandikan ada begitu. Nah, ada yang senyum. Nah, kalau senyum nggak apa-apa. Ada juga yang mencuel. Ada. Memandikan itu tangannya bergerak. Tapi kami tanya kemarin juga. Saat belajar itu kami tanya, Ustadz bagaimana kira-kira? Kan ada kasus-kasus orang yang ketika dimandikan tangannya bergerak dan atau lain sebagainya. Kata Ustadz, kata guru kami itu ada bacaannya. Nah, itu yang harus kita harus sama-sama ketahui supaya bagaimanapun kondisi ketika kita hendak menyelenggarakan jenazah itu semua kita dapat kemudahan. Karena kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan orang yang meninggal di antara kita. Maka caranya kalau memandikan itu tidak repot. Pada dasarnya memandikan jenazah itu mengalirkan air kepada orang yang meninggal itu. Intinya semua kalau sudah ya kasarnya kita niatkan aja memandikan jenazah itu, masukkan dalam karet itu goyang-goyang, angkat, selesai. Itu kalau prinsipnya, tapi kan tidak begitu. Kita disuruh untuk memuliakan. Artinya bagaimana kemudian ulama menyusun cara memandikan yang sopan, yang baik, yang benar, itu perlu untuk kita ketahui. Nanti diagendakan majelis taklim. Kalau nanti memang perlu kita carikan pelatihnya, yang membimbingnya kita carikan. Mudah-mudahan ibu-ibu siapkan waktunya, karena kesempatan ini terbatas. Sekurang-kurangnya ada persiapan kita, Bu, dalam menghadapi, kita melihat orang yang meninggal itu, Bu, menghadapi orang yang meninggal dengan berbagai macam kesusahannya, dengan berbagai macam modelnya, itu menjadi cambuk buat kita, sehingga kita ingat kita pun akan sama seperti yang orang kita mandikan ini. Memandikan dapat pahala luar biasa. Melihat orang yang meninggal itu menjadi pengingat buat kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Makanya Rasul itu mengingatkan dalam sebuah hadis, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu masa, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, mereka mencintai 5 perkara dan mereka membenci 5 perkara.
Apa yang lima perkara itu? Yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka menyukai dunia tapi mereka melupakan akhirat. Yuhibbunal hayata wa yansawna al-mauta. Mereka menyukai kehidupan. Ibu suka hidup? Suka hidup? Suka hidup? Lama-lama mau? Dan melupakan kematian. Kita ini sering lupa mati, tidak ingat. Wa yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura. Mereka menyukai bangunan gedung-gedung. Siapa yang tidak suka rumah mewah? Tapi mereka melupakan kuburannya. Itu kata Rasulullah. Wa yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Mereka menyukai harta-harta tapi mereka lupa bahwa itu ada hisabnya, ada perhitungannya. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliqa. Mereka mencintai makhluk, anak suka, suami suka, pasangan suka, tapi mereka melupakan sang pencipta. Maka dengan mengingat mati itu banyak keutamaan yang akan didapatkan, di antaranya menjadi pemicu kepada kita supaya kalau kita berdosa cepat bertaubat. Kalau kita malas beramal, jadi semangat untuk beramal. Kalau kita biasanya pelit, akan menjadi orang yang suka bersedekah. Nah, itu kalau kita banyak mengingat mati. Tadi caranya supaya kita mengingat mati, kita belajar bagaimana menyelenggarakan jenazah. Mudah-mudahan kita selalu ingat dengan kematian dan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab dulu atau doa? Ya. Masih ada waktu 15 menit. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Untuk yang pertama ke Ustazah dulu ya. Ya, silakan. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan dulu. Pakai mic. Ada mic-nya? Pertanyaan saya itu kan dengan kematian. Amalan apa atau doa apa yang nanti kalau menemani di dalam kubur, Pak? Pertanyaannya, kita kan menghadapi kematian dan di alam setelah kematian itu, jadi kematian itu sesungguhnya adalah sarana saja, sarana kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Jadi bukan kita tuh mati habis enggak, tapi kematian itu jalan saja untuk kita menemui kehidupan yang sesungguhnya. Di alam yang pertama setelah kematian itu yang akan kita temui adalah namanya alam kubur. Ibu tanyakan tadi, apa amalan supaya kita mendapat keamanan dan keselamatan di dalam kubur? Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Ustazah dulu ya. Saya jawab ulang aja lah. Saya ulang jawaban Ustazah tadi. Pertanyaan keduanya untuk Ustazah. Tadi sudah disampaikan di antara amalia yang menyelamatkan seorang hamba di alam kubur, tadi sudah disampaikan. Amalannya Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu nanti yang kita baca itu berupa huruf, suara, kata-kata, kalimat-kalimat itu yang kita baca di dunia. Tapi nanti di akhirat, Al-Quran yang kita baca itu di alam kubur dia datang sebagai sesosok makhluk yang ibu pun bingung. Kamu ini siapa? Kamu tidak kenal dengan saya. Saya yang sering kamu baca. Ketika habis maghrib kamu baca,
Tidak pernah jumpa saya. Nah inilah yang dibaca, yang dibuka lembaran-lembarannya. Yang sekarang ini Qurannya ada di atas lemari sudah. Agak berdebu-debu lah ada dibuka. Orang mana yang tak baca? Orang BPI. Nah, artinya amalannya satu di antara amalan supaya kita dapat kelapangan di alam kubur itu satu membaca Al-Quran. Tadi sudah dibaca. Surah yang dibaca itu apa? Di antaranya surah Al-Mulk. Karena Al-Mulk itu dia menjadi sesosok makhluk nanti. Kalau orang ini ditanya man rabbuka, tidak bisa jawab, maka nanti malaikat akan marah. Ketika malaikat itu marah, datang surah yang kita baca itu datang. Hai, kata surah yang kita baca itu, kamu jangan macam-macam. Saya ini ada di diri orang ini, saya dibaca terus oleh orang ini. Lalu malaikat itu debat, ceritanya malaikat itu debat. Saya ini kalam Allah, saya ini kalimat Allah, saya ini perkataan Allah. Jadi kata malaikat, dah ini tidak bisa jawab, saya harus hukum orang ini. Jadi akhirnya gini aja lah, berunding dulu. Karena berdebat nih, dah menghadaplah dulu ke Allah. Akhirnya ayat yang dibaca ini menghadap kepada Allah. Ya Allah, ada malaikat itu, malaikatmu mau mengazab sahabatku. Aku ini ada di diri orang itu. Aku tidak rela sahabatku itu diazab oleh malaikat berdua itu. Lalu Allah mengatakan kepada ayat yang dibaca tadi, yang menjadi sesosok makhluk tadi, apa kata Allah? Yalah, untuk urusan hambaku yang itu aku serahkan kepadamu. Akhirnya kalau Allah sudah mengatakan begitu, ini tadi sesosok makhluk dari ayat yang kita baca itu disebutkan surah Al-Mulk, datang kepada malaikat itu. Apa kata makhluk ini? Wahai malaikat, kalau bahasa kita, maaf malaikat, kata Allah, ini sudah menjadi tanggungan saya, urusan saya. Engkau tidak bisa lagi sini. Nah gitu. Kalau bahasa kita, akhirnya selamat deh. Hamba Allah ini selamat. Karena apa? Amalannya membaca Al-Quran. Satu lagi amalannya, kalau kita mau mendapat kemuliaan di alam kubur, sering-sering kita datang ke majelis ilmu. Karena ke majelis ilmu itu sangat besar fadilatnya, keutamaannya. Di antaranya nanti dengan dapat keselamatan di alam kubur. Dua itu aja kalau diamalkan, insya Allah Allah berikan selamat di dalam kubur. Jadi nanti kalau ibu tak percaya, nanti kalau soleh wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ya rabbana iftah lana فتوح العالمين وارزقنا فهم المرسلين رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا